Ya, selamat malam Mas Kris. Selamat malam. Ya, Mas Kris, untuk menanggapi P21-nya kasus ijazah Pak Jokowi ini seperti apa, Mas? Ya, makanya kan kalau menurut saya ini adalah merupakan suatu masalah yang sebenarnya diperpanjang-panjang gitu loh. Kita juga sebagai masyarakat ya gimana ya, terlalu berlarut males juga kita. Tapi kami sudah melakukan pengecekan dengan tim IT kami ya. Memang pada dasarnya dari artefak data-data artefak itu kita sudah menyimpulkan memang itu merupakan ijazah asli. Kenapa begitu? Logikanya saja. Ini kan adalah masalah yang tidak harus diperpanjang. Orang kampus yang ngakuin kok bahwasanya itu ijazahnya asli. Kan gitu kan? Dari artefak-artefak yang ditunjukkan juga memang dari watermarknya itu adalah produk dari UGM. Kan seperti itu. Ya. Dan UGM-nya sudah mengakui bahwasanya memang itu ijazah asli. Ya ngapain lah kita perpanjang itu barang, kan seperti itu. Nah, maka daripada itu sebenarnya ya sudahilah ini urusan-urusan inilah. Kita sekarang bagaimana proses kedepannya ini Indonesia bisa menjadi lebih baik. Ya, ketika negara-negara luar sana sudah membahas soal alien, UAP dan lain-lain, kita masih bahas ijazahnya Jokowi kan gitu. Nah, terkait dengan Roy Suryo CS akhirnya P21 sendiri, kira-kira menurut pendapatnya Bang Kris seperti apa? Ya, makanya kalau saran saya untuk Roy Suryo CS, ya sebaiknya jangan diperpanjang lah masalah ini, kan seperti itu. Bagaimana bagusnya silakan dibicarakan dengan pelapor kan gitu kan, supaya mencapai kemufakatan saja gitu loh, nggak usah diperpanjang-panjang. Karena kenapa? Ya kampusnya ngakuin gitu loh. Kalau memang masih nggak senang ya silakan gugat aja kampusnya kan gitu loh. Laporin kampusnya kan seperti itu. Jangan diperpanjang, kampus sudah ngakuin asli, kitanya nggak percaya kan gitu loh. Ya kan kita nanya sama orang, itu barang asli apa enggak gitu. Tapi kitanya nggak percaya, ini kan konyol namanya nih. Seperti itu. Nah, apakah Roy Suryo CS ketika nanti P21 berpeluang untuk bebas? Tadi kalau Mas Kris bilang bahwa jangan diperpanjangkan, tapi keadaan saat ini hukum mengharuskan itu untuk diperpanjang. Ya makanya kan sebenarnya kan saya bilang dalam suatu perkara hukum masih ada yang namanya restoratif justice. Bagaimana bisa terjadi kedamaian itu kan terbentuk? Dan kan menurut informasi yang beredar kan dari pihak pelapor itu sebenarnya inginnya damai gitu loh. Tapi yang tidak mau damai kan si bapak itu, kan seperti itu kan? Kan logika saja. Awalnya Roy Suryo CS ini dilaporkan kan beramai-ramai. Tapi buktinya sama yang lain bisa damai kok. Kenapa mau Roy Suryo nggak bisa? Kan seperti itu. Itu Pak Rismon sebelumnya damai. Kan seperti itu kan? Gitu. Oke. Terkait dengan pasal-pasal yang diterapkan di laporannya Roy Suryo, terdapat pasal 32 ITE yang mana itu terkait dengan illegal access dan merekayasa dokumen elektronik. Dianggap seperti itu. Nah, ketika secara bersama-sama Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa pada akhirnya mengungkap terkait dengan persoalan ijazahnya Pak Jokowi gitu ya, yang banyak mengungkap soal ijazahnya Pak Jokowi dan yang diduga melakukan rekayasa terhadap ijazah Pak Jokowi itu kan Rismon. Nah sekarang kan keadaannya Rismon sudah RJ, sudah restoratif justice gitu. Apakah masih relevan pasal itu tetap digunakan untuk menjerat Roy Suryo CS? Ya artinya kan dalam suatu perkara hukum yang berbicara itu kan bukan bahasa, tapi kan dalam suatu perkara bukti yang berbicara. Kalau memang tadi yang merekayasa data-data itu atau illegal access itu memang diduga dilakukan oleh Rismon, ya nanti si Roy Suryo tinggal sampaikan saja bukti-buktinya apa, siapa yang melakukan. Maka kalau memang terbukti bukan dia yang melakukan, jelas pasal itu tidak relevan apabila disangkakan pada Roy Suryo, kan seperti itu. Tetapi kalau terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kris soal RJ, setelah ini masuk di dalam rangkaian persidangan, apakah masih berpeluang untuk RJ? Loh ya jelas.
peluang pasti ada aja. Ya kalau emang pelaporan cabut laporan, kan bisa. Kan seperti itu. Ya tetapi kan sudah masuk ke ranah peradilan. Tetap bisa. Tetap bisa apabila pelapor cabut laporan. Memang terjadi RJ, ya silakan dari sekarang dicabut, masih sempat kan gitu loh. Dan kan ini sekarang kan belum P21, baru mau P21. Ya kan? Sudah P21, Mas. Oh, sudah P21 ya. Oke, kalau sudah P21 juga masih bisa tetap untuk dilakukan RJ itu kan seperti itu. Oke, Ya. dari penelitian Mas Kris terhadap ijazahnya Pak Jokowi ini, yang Mas Kris temukan apa, Mas? Kalau saya terus terang dari tim IT kami mencocokkan dari artefak ijazah tersebut, data artefak ijazah tersebut. Memang yang pertama jelas watermarknya itu dari UGM. Lalu dari kecocokan wajah ya, kemarin itu kita cek. Apabila ada yang mengklaim menggunakan FaceNet dan lain sebagainya. Nah, itu kalau bagi teman-teman yang belum tahu, FaceNet aja nih, muka kita sekarang tahun 2026 dengan wajah kita tahun 2008 misalnya. Apabila kita cocokkan muka kita itu masih bisa berbeda. Kan gitu. Kalau nggak percaya coba aja gitu kan. Oke, berarti Mas Kris sudah memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya pastilah. Karena kenapa? Kampus juga mengakui, lain cerita kampus tidak akui kan gitu loh. Kalau kampus mengakui asli ya udah asli kan gitu. Kampus nih yang ngeluarin ini barang, ini bener loh produk kami kan gitu loh. Kalau orang tidak percaya, gimana? Dia nggak percaya kampus, terus dia mau percaya siapa? Oke, ada pesan nggak Mas Kris untuk Roy Suryo CS yang saat ini sudah P21? Ya, saya hanya berpesan, sebaiknya perkara ini jangan diperpanjang lagi. Apabila memang sudah pernah ada tawaran untuk RJ, mediasi bisa selesai, ya silakan lakukan mediasi, kan seperti itu. Lagian pun ya, saya mau sampaikan, kampus sudah mengakui itu asli. Kita mau ngomong apapun juga kampus ngakuin asli, yang mengeluarkan sudah mengakui itu asli. Dan kalaupun ternyata palsu, apakah selama ini nih Pak Jokowi menjadi presiden, ketika ijazahnya katakanlah pun palsu lah, terus kita mau ngapain? Karena palsunya ijazahnya Pak Jokowi itu tidak membatalkan kebijakan yang sudah pernah dia keluarkan pada saat dia menjabat sebagai presiden, kan itu loh poinnya. Tapi banyak dari pihak Roy Suryo yang menyampaikan bahwa bukan kebijakannya, tetapi terkait dengan mentalitas ketidakjujuran. Nah, mentalitas ketidakjujuran. Kalau saya mau bilang mentalitas ketidakjujuran, ada dugaan kemarin itu dari Roy Suryo CS itu ada dugaan melakukan illegal access, memalsukan data-data. Apakah itu perilaku yang jujur? Kan tidak juga. Itu yang pertama. Lalu pun yang kedua, kampus sudah akui itu barang asli. Ini tidak jujur dari mana? Kampus tidak akui, kampus akui itu barang asli. Kalau memang mereka nggak percaya kampus, laporin dong kampusnya. Ya. Ada nggak dugaan bahwa kampus pun sudah dikondisikan atau Universitas Gadjah Mada sendiri sudah dikondisikan oleh Bapak Jokowi? Kalau saya itu, kalau kita dugaan itu kan kita terlalu jauh lah membahas ke situ. Tapi satu yang pasti, Universitas Gadjah Mada UGM itu kampus legend, ya, perguruan tinggi legend, yang mana akreditasinya juga bukan kaleng-kaleng lah kalau menurut saya. Dari segi reputasi juga saya rasa itu merupakan kampus terbaik di Indonesia. Ya silakan teman-teman simpulkan sendiri apakah mungkin UGM melakukan perilaku seperti itu. Rasa saya sih nggak mungkin. Ada yang mau disampaikan ke Pak Jokowi? Ya, yang bisa saya sampaikan ke Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sabar aja lah kan gitu. Memang pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Kris.